kami sengaja memilih mungkin JNE karena ini unik. Kalau mungkin yang lain tadi makanan dan minuman itu hal yang lumrah. Terus bagaimana JNE sebagai perusahaan yang sebagai pengantar dan semuanya yang cukup banyak, bagaimana sih memberikan standarisasi agar apa yang telah dilakukan oleh JNE ini benar-benar ramah terhadap Muslim, ramah sehingga bisa dikatakan halal. Apakah ada mungkin dijelaskan mungkin oleh CEO, Presiden Direktur JNE Bapak Muhammad Feryadi, ada nggak sih delivery halal nanti seperti apa sih modelnya mungkin bisa diterapkan di JNE? Pak Ferry, silakan untuk waktunya untuk memberikan pemaparan kepada kami semua. Silakan, Pak Ferry. Pak Ferry, masih mute? Oke, saya unmute, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tentu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Pak Jaka Susila selaku Pemret Langit 7 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa mengisi acara pada pagi hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa semua narasumber yang hadir tadi yang saya sudah dengar dari awal. Wah, sangat luar biasa sekali, Pak. Saya rasa sudah sangat lengkap kalau kita bicara sesuatu yang halal dan non halal gitu ya. Yang kami hormati Ibu Ami Atmanto, yang kami hormati Bapak Profesor Safra Nirwandar, yang kami hormati Ibu Delia Septianti, dan yang kami hormati Ibu Haja Muti Arintawati. Nah, kalau dari sisi JNE, saya boleh ceritakan sedikit barangkali Pak Jaka. Saya akan sharing mengenai apa yang memang sekarang ini sudah dan sedang kita lakukan. Walaupun kalau kita bicara mengenai halal produk, tentu ada acuannya sendiri. Tadi Ibu Haja Muti juga sudah menyampaikan terkait dengan PP nomor 39 tahun 2021. Kalau kita bicara JNE memang sekarang belum halal certified gitu loh. Jadi kita masih menangani barang-barang yang sifatnya general. Nah, kalau kita bicara PP 39 tahun 2021, di situ disampaikan dalam pasal 16, contohnya misalnya tempat pendistribusian untuk barang halal dan non halal itu harus dipisahkan. Kendaraan yang dipergunakan untuk kendaraan yang mengangkut kiriman halal dan non halal itu juga harus dipisahkan. Termasuk juga di dalam pasal 17 bagaimana kendaraan itu tidak dicampur antara yang halal dan non halal. Kemudian maintenance-nya juga demikian. Tapi boleh kalau diizinkan saya tetap menyampaikan beberapa slide saja terkait dengan apa yang sekarang ini dilakukan oleh JNE. Judulnya adalah Resiliensi, Kolaborasi, dan Digitalisasi dalam Mendukung UMKM. Nah, silakan Pak Kunchoro. Oke. Slide-nya boleh tampilkan mungkin ya. Sebentar. Sudah? Sudah ya? Belum. Ya. Sudah? Oke, ini judulnya Resiliensi, Kolaborasi, dan Digitalisasi dalam Mendukung UMKM. Next. Kita tahu bahwa sudah hampir 2 tahun ini kita hidup akhirnya harus berdamai dengan pandemi ya Pak ya. Awalnya ada PSBB, kemudian ada PPKM. Saya rasa banyak hal yang kita dapatkan selama PSBB dan PPKM ini. Behavior dari konsumen berubah ya. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari berubah. Dari yang tadinya mereka peroleh secara offline, sekarang karena adanya pandemi, adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah PPKM, sekarang beralih dari offline ke online. Ini kita lihat sudah menjadi tren yang sekarang ini terjadi. Sehingga kita melihat bahwa pengiriman online itu meningkat, banyak sekali pelaku-pelaku online yang memang kita melihat ini dampak dari berkembangnya juga teknologi. Nah,
Tapi ada kabar baik yang kita lihat bahwa sekarang ini dengan mulai dijalankannya vaksin oleh pemerintah, kita semua tentu percaya, kita sangat optimis kondisi ekonomi kita di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang tentu akan semakin baik. Ya, dengan membaiknya ekonomi, tentu kita berharap juga kondisinya akan segera bisa pulih. Jadi kalau saya bilang sekarang ini kita dalam proses recovery, ya ekonomi kita sedang bangkit dan saya yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh banyak lembaga sekarang ini semuanya optimis bahwa ekonomi kita tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang itu akan lebih baik daripada sebelumnya. Next. Oke, pemerintah bersiap jelang masa transisi pandemi jadi endemi. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini tentu kita tidak boleh diam. Ya, tadi juga Pak Sandi sempat mengatakan bahwa di dalam kondisi seperti ini kita tetap harus produktif, kita tetap harus prepare. Karena kita tidak ingin pada saat nanti kondisinya baik, kita malah baru akan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan sejak sekarang, tentu pada saatnya ekonomi ini bangkit, kita tentu akan lebih siap. Ya, dan Indonesia sebagai negara yang populasi muslimnya sangat besar di dunia dengan jumlah UKM-nya yang juga sangat besar, beberapa mengatakan jumlah UKM kita ini bisa mencapai angka 65 juta, Pak. Jadi ini adalah satu potensi yang sangat luar biasa yang tentunya tidak bisa kita anggap kecil. Nah, kita percaya bahwa jelang persiapan ini kita semua harus melakukan persiapan segala sesuatunya, termasuk di JNE sendiri. JNE sekarang ini banyak melakukan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan teman-teman UKM yang ada di seluruh Indonesia. Next. Oke. Kita tentu harus punya rasa optimis ya. Dalam kondisi seperti ini kita percaya bahwa kondisi di masa yang akan datang tentunya akan lebih baik ya, akan lebih menjanjikan. Oleh karena itu kita semua tentu harus punya rasa optimis yang sangat kuat untuk bisa menyambut tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, ekonomi kita akan bangkit kembali. Oke, next. JNE memiliki filosofi dasar, Pak Jaka, Bapak-bapak dan Ibu semua. Ya, dari awal JNE berdiri, founder perusahaan almarhum Bapak Haji Suprapto Suparno itu selalu mengajarkan JNE itu tidak boleh jauh dari Tuhan. Dalam berbisnis, JNE itu harus ingat surat Al-Ma'un. Ya, katanya jangan jadi pendusta agama. Kemudian kita juga selalu diingatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 261 yang disebutkan kalau kita berbuat kebaikan itu ibarat menanam sebuah biji, tumbuh menjadi 7 cabang, tiap cabang itu berbuah 100, artinya tiap kebaikan itu akan dibalas sebanyak 700 kali. Jadi perusahaan JNE memiliki filosofi dasar bagaimana kita selalu berbagi, memberi, dan menyantuni. Dan ini terus kita lakukan, terlebih juga pada saat pandemi ini, apa yang kami miliki, kami tahu bahwa kami ini punya keahlian di bidang pengiriman, punya infrastruktur yang sangat luas. Ini pun saya selalu gerakan kepada teman-teman, kita harus bisa saling membantu. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tentunya juga ingin berbagi, tapi tidak mengetahui bagaimana cara menyalurkan bantuannya. JNE banyak bekerja sama dengan beberapa instansi-instansi di dalam memberikan bantuan, dalam menyalurkan bantuan. Jadi selama pandemi sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh JNE. Next. Oke, lanjut. Oke, JNE sesuai dengan tagline-nya adalah JNE Connecting Happiness. Kami ingin selalu menghubungkan kebahagiaan. Di dalam proses pengiriman ada pengirim, ada penerima. Di dalam transaksi online ada penjual maupun pembeli. Tugas JNE itu berada di tengah-tengah. Bagaimana JNE bisa memberikan menghubungkan kebahagiaan sehingga antara pihak pengirim dan penerima, antara pihak penjual dan pembeli ini bisa terhubung. Nah, dalam hal ini tentu JNE tidak hanya mengandalkan kekuatan kami
dalam hal distribusi, tetapi kami juga ingin membuat teknologi kami juga bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan kalau kita melihat perkembangan hari ini, bukan hanya tuntutan masyarakat itu seberapa cepat kiriman ini harus dihantar, kiriman harus diterima oleh pelanggan, tetapi juga seberapa cepat informasi itu harus diterima oleh pihak pengirim maupun pihak penerima. Karena dalam dunia online contohnya, bahwa dengan kecepatan informasi yang ada, tentu pihak online, pihak penjual akan mendapatkan settlement lebih cepat dari pihak marketplace kalau mereka berjualan melalui marketplace. Oleh karena itu, dalam hal teknologi, kami membangun teknologi kita lebih baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. JNE saat ini juga sedang membangun satu mega hub yang fisiknya sudah jadi. Kita juga sudah melakukan instalasi mesin, di mana dengan adanya sorting center yang kami bangun ini, kami dapat melakukan sortasi kiriman itu sampai 38.000 kiriman per jam. Artinya kecepatan kita dan akurasi kita dalam menangani kiriman-kiriman yang dikirimkan oleh masyarakat, oleh pelanggan, ini akan semakin cepat ke depannya. Dan diperkirakan di awal tahun ini, kita sudah mulai mengoperasikan fasilitas ini, yang kami sebut Mega Hub, berlokasi di Cengkareng, di atas tanah seluas 40.000 meter persegi, yang menggunakan mesin-mesin sortasi yang kami import langsung dari luar negeri. Lanjut. Untuk menjawab kebutuhan pengiriman di dalam negeri, tadi juga sudah diceritakan, saya yakin saat ini tentu produsen-produsen pakaian, fashion, kemudian makanan-makanan halal, tentu ingin supaya produknya bisa berkembang. Ya, salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas tentu harus juga memperluas pasarnya. JNE menawarkan beberapa solusi pengiriman, bukan hanya pengiriman yang ekonomis, tetapi juga pengiriman-pengiriman yang ekspres. Jadi kalau kiriman-kiriman terdahulu kita tahu kiriman itu selalu masyarakat mengatakan kami ingin kiriman itu tidak hanya next day delivery, kami ingin kiriman itu kalau perlu instan. Ya, kami ada layanan yang namanya super speed. Jadi hari ini kirim, hari ini sampai. Kami ada kiriman yes, dan semuanya kiriman ini menjanjikan kalau kiriman tidak sesuai SLA, tidak sesuai service level yang kita janjikan, maka kiriman ini kita janjikan ongkos kirim akan kita kembalikan. Nah, kami juga menawarkan layanan kiriman internasional. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sekarang ini memiliki produk-produk halal, yang ingin juga bisa go internasional, insya Allah JNE akan siap bisa membantu kiriman-kiriman Bapak dan Ibu untuk dikirimkan ke luar negeri. Nah, melalui jaringan-jaringan JNE yang ada, saya mungkin tidak akan terlalu bicara detail di sini. Sekarang ini ada satu tren yang memang sekarang menjadi kebutuhan di teman-teman online seller. Ya, kiriman-kiriman mereka umumnya tidak lagi dikirimkan langsung dari tempat di mana barang ini diproduksi. Melalui teknologi yang sekarang berkembang, kita tahu antara pengirim, produk, ataupun pembeli, ini semua tidak harus berada di satu tempat yang sama. Ya, JNE menawarkan satu solusi namanya fulfillment, di mana penjual yang mungkin katakan berada di Aceh, bisa menjual produknya yang ada di Jawa kepada pembeli yang ada di Papua. Ini semua terhubung melalui teknologi, sehingga setiap kali kami menerima order dari pihak konsumen, dari pihak seller maupun dari pihak buyer, maka kiriman-kiriman yang disimpan di gudang atau di warehouse JNE yang kami sebut fulfillment itu bisa langsung kami kirimkan kepada pihak konsumen dan prosesnya akan menjadi lebih cepat. Dan ini salah satu layanan yang sekarang ini berkembang, di mana kami juga sudah bekerja sama dengan Smesco. Waktu itu juga kami sudah sampaikan kepada Pak Teten Mas Duki selaku Menteri UKM dan Koperasi bahwa melalui konsep seperti ini kami yakin teman-teman UKM yang sekarang ini berada di seluruh Indonesia akan lebih mudah untuk melakukan penjualan produk-produknya, karena
Tidak lagi produk itu harus identik berada di tempat di mana produk ini diproduksi, tetapi produk ini bisa disimpan di satu warehouse, di mana kemudian kami akan membantu untuk mendistribusikan produk-produk ini kemanapun di seluruh Indonesia. Next. Bagaimana dengan UKM? Kita tahu bahwa kalau kita bicara UKM, banyak hal yang memang perlu kita bantu. Ya, dari pengalaman kami menangani beberapa UKM, tadi juga sudah sempat disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa UKM itu kebanyakan mereka memiliki keterbatasan. Akses ke funding itu adalah hal yang sangat banyak dialami oleh teman-teman UKM, sehingga dalam bisnisnya mereka tentu tidak bisa tumbuh cepat, ya, karena mereka tidak memiliki akses ke funding. JNE tentu dalam hal ini memberikan solusi kepada mereka. Teman-teman UKM yang sekarang ini berada di bawah jaringan JNE, kami memberikan akses, kami memberikan pinjaman sejumlah dana ringan yang tentunya ini bisa dipergunakan untuk mengembangkan bisnis mereka. Yang kedua, mereka lack of technology. Jadi secara teknologi mereka mungkin tidak secanggih perusahaan-perusahaan startup yang ada saat ini. Ya, teman-teman UKM juga perlu mendapatkan knowledge yang lebih luas dalam hal marketing, dari sisi branding, dari sisi pricing, ya, dari sisi packaging. Nah, JNE tidak hanya melakukan bantuan dalam hal distribusi, tetapi juga kami melakukan edukasi kepada teman-teman UKM, juga memberikan akses ke funding agar bisnis mereka bisa tumbuh. Dan kalau bisnis mereka tumbuh, kami yakin bahwa volume kiriman akan meningkat, yang pada akhirnya tentu akan menambah traffic yang ada di JNE. Dan ini sudah kita lakukan bekerja sama dengan beberapa pelaku-pelaku UKM, komunitas-komunitas UKM yang ada di berbagai pelosok di Indonesia. Jadi di Jawa Barat ada beberapa sekelompok anak-anak muda UKM-UKM yang bisnisnya sangat luar biasa. Jadi kita edukasi mereka bagaimana caranya mereka tidak lagi hanya tergantung dengan marketplace, ya. Jadi kalau sekarang eranya sudah omni channel, jadi jualan itu tidak boleh lagi tergantung dengan satu channel saja. Ya, marketplace adalah salah satu channel yang memang secara exposure sangat besar. Tapi mereka juga bisa memanfaatkan social media commerce misalnya untuk tempat mereka berjualan, atau mereka bisa membangun web store, di mana tentu dalam hal ini mereka akan mendapatkan traffic baru, transaksi baru yang tidak hanya tidak hanya terjadi di marketplace saja, tetapi melalui website yang mereka bangun, web store mereka bangun, ataupun mereka masuk ke dalam Instagram, mereka masuk ke dalam Facebook ataupun TikTok, ini juga akan menciptakan traffic yang baru. Nah, kepada teman-teman UKM ini kami beritahu bahwa JNE sekarang ini tidak hanya membantu dalam hal last mile-nya saja, tetapi kami juga memberikan edukasi semacam itu. Lanjut. Oke. Bangkit melalui 3 langkah: resiliensi, kolaborasi, digitalisasi. Jadi kita harus membangun mental, tekad yang kuat bersama-sama untuk bisa bangkit, untuk bisa membuat ekonomi kita menjadi kuat. Ya, kolaborasi tentu ini bukan lagi eranya kita berkompetisi. Kita harus saling berkolaborasi satu sama lain. JNE juga dibantu oleh financial institution supaya bisa membantu menyalurkan dana-dana untuk membantu teman-teman UKM, sehingga teman-teman UKM ini bisa mengembangkan bisnisnya. JNE juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah tadi misalnya saya ceritakan, dengan Smesco, dengan Kementerian Koperasi, di mana kita membuat fulfillment sehingga ini bisa menjaring teman-teman UKM yang ada di daerah-daerah. Dan digitalisasi, ini yang tadi sempat saya katakan bahwa dengan digitalisasi semuanya itu bisa terhubung, ya, penjual, produk dan pembeli tidak harus semuanya berada di tempat yang sama. Ya, JNE memiliki infrastruktur
yang sangat luas. Sekarang kami ada sekitar 8.000 titik, termasuk kami punya point of sales di sana, termasuk kami punya hub service center, nah, di mana kami juga menawarkan kepada teman-teman UKM, udah kalau mau produknya taruh aja di tempat kita. Jadi kemanapun nanti produk ini dikirimkan, insya Allah JNE siap untuk mengirimkan produk itu dengan cepat. Oke, next. Ya, masih panjangkah Pak Ferry? Singkat Pak, sebentar lagi Pak. Ini tadi resiliensi. Oke, saya skip aja. Oke, ini beberapa dokumentasi kegiatan kami Pak dengan teman-teman UKM, kolaborasi. Tadi saya sampaikan kerjasama dengan Kang Dewa, kerjasama dengan Pak Jaya, yang semuanya tentu semangatnya ingin membantu teman-teman UKM. Kami mengadakan roadshow ke beberapa daerah bertemu dengan teman-teman UKM ini. Ya. Lanjut. Digitalisasi, kami membangun apps, sehingga sekarang ini di dalam melakukan tracking kiriman konsumen jadi lebih mudah. Sekarang ini kan semuanya sudah menggunakan smartphone. Jadi apapun informasi yang dibutuhkan dari tarif, dari mencari lokasi JNE terdekat, semuanya bisa dilakukan dengan aplikasi ini. Lanjut. Ini salah satu contoh yang kami lakukan, bagaimana JNE bisa membantu produsen-produsen makanan yang ada di daerah Pak Jaka. Jadi supaya produk-produk mereka bisa ditingkatkan, supaya produktivitasnya bisa naik, tentu marketnya harus diperluas. Jadi kalau ada masyarakat yang misalnya kangen dengan makanan kampung halamannya, orang Palembang merantau ke Kalimantan, ingin pempek, mereka bisa order melalui JNE. Kami ada Pesona, itu pesanan oleh-oleh Nusantara, di mana kami menawarkan beberapa makanan yang memang sudah kami lihat, kami cek, dan makanan ini layak untuk dikirimkan dan layak untuk dikonsumsi. Bahkan itu kalau harus melalui proses pengiriman dari satu daerah ke daerah yang lain. Oke, lanjut. Nah, pada prinsipnya kalau kita bicara e-commerce, tentu kita tidak lepas dari 3 pilar utama di dalam e-commerce. Ekosistemnya terdiri dari e-commerce platform, kemudian ada logistik, ada payment. Ya, jadi ini adalah ekosistem dasar yang memang ada di dalam transaksi online hari ini. Tapi saya ceritakan tadi bahwa sekarang ini kami juga ingin mengajak teman-teman UKM-UKM, mereka tidak hanya tergantung dengan satu marketplace, tapi mereka juga bisa memiliki digital store sendiri dengan membuat web store, dengan membangun misalnya social media commerce, sehingga mereka punya toko sendiri, tidak harus mengikuti toko-tokonya marketplace yang sekarang ini mereka numpang jualan di sana. Dan JNE sekarang memang sangat mendukung teman-teman UKM. Tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita memberikan akses ke funding, dan juga informasi-informasi yang lain. Oke, lanjut. Oke, ini terakhir Pak, ini dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka yang mengubah diri mereka sendiri. Demikian sekilas presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat komprehensif saya pikir Pak Ferry untuk bisa memaparkan seperti apa JNE bergerak dan JNE yang akan datang seperti apa. Saya kira juga berkolaborasi dengan UMKM tadi untuk mengembangkan industri-industri, terutama tentu industri halal bisa didorong lebih kuat lagi oleh JNE untuk ke pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Karena kita tahu JNE adalah perusahaan yang cukup besar, cukup lama, dan saya kira bisa tadi komitmennya untuk mendorong UMKM di Indonesia untuk bangkit dan maju lebih baik lagi.